Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 511230053. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Matlaul Banten. Saya di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Data Mining, topik tentang regresi linear sederhana. Sebelum masuk ke perhitungan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi data mining. Data mining adalah proses mengekstraksi atau menggali pola, informasi, dan pengetahuan yang berguna dari sekumpulan data yang besar. Tujuan dari data mining yaitu menemukan pola tersembunyi dalam data, memprediksi hasil di masa depan, dan mendukung pengambilan keputusan. Ada beberapa teknik dalam data mining. Yang pertama, klasifikasi, yang kedua clustering, yang ketiga regresi atau prediksi nilai numerik, dan yang terakhir yaitu asosiasi. Selanjutnya, definisi regresi linear. Regresi linear atau linear regression adalah metode statistik dan data mining yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen X dengan variabel dependen Y, serta untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Definisi menurut perspektif data mining yaitu teknik memprediksi atau prediction yang digunakan untuk memperkirakan nilai kontinu atau numerik berdasarkan pola hubungan dari data historis. Contoh penerapan regresi linear itu bisa memprediksi nilai mahasiswa berdasarkan jam belajar, memprediksi penjualan berdasarkan biaya iklan, dan memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan. Di sini ada rumus regresi linear, persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X. Keterangannya yaitu adalah variabel dependen atau yang diprediksi, X yaitu variabel independen atau prediktor, A yaitu konstanta, dan B yaitu koefisien regresi. Contoh sederhana linear regresi linear yaitu misalkan diperoleh model Y sama dengan 50 ditambah 4X. Artinya, jika jam belajar atau X bertambah 1 jam, maka nilai ujian atau Y diperkirakan meningkat 4 poin. Jika mahasiswa belajar 10 jam, Y sama dengan 50 ditambah 4 dikali 10. Dan Y sama dengan 90. Maka nilai ujian yang diprediksi adalah 90. Ada dua jenis regresi linear. Yang pertama, regresi linear sederhana, yaitu memiliki satu variabel bebas. Contohnya, X sama dengan jam belajar, Y sama dengan nilai ujian. Contoh modelnya itu Y sama dengan A ditambah B kali X. Yang kedua, ada regresi linear berganda, yaitu memiliki lebih dari satu variabel bebas. Contoh modelnya Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 dan seterusnya hingga ditambah Bn dikali Xn. Contohnya yaitu X1 sama dengan kehadiran, X2 sama dengan nilai tugas, dan Y sama dengan nilai akhir. Nah, di sini ada tabel data siswa untuk studi kasusnya ya. Ada 15 tabel, ada nilai X dan nilai Y. Lalu langkah pertama yaitu membuat tabel perhitungan. Di sini saya membuat dulu tabel perhitungan. Ada X, Y, X pangkat 2, dan XY. N-nya yaitu 15. Langkah kedua itu menghitung koefisien B. Rumusnya itu B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Bisa dan disubstitusikan seperti yang ada di layar ya. Yaitu 15 dikali 9607 dikurangi 120 dikali 1093 dibagi 15 dikali 1240 dikurangi 120 pangkat 2. Hasilnya 144.105 dikurangi 131.160 dibagi 18.600 dikurangi 14.400. Hasilnya itu 12.945 dibagi 4.200.
dan hasil akhirnya yaitu B sama dengan 3,0821. Langkah selanjutnya yaitu menghitung konstanta A. Rumusnya yaitu A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Disubstitusikan A sama dengan 1093 dikurangi 3,0821 dikali 120 dibagi 15 sama dengan 1093 dikurangi 369,857 dibagi 15 sama dengan 723,143 dibagi 15 dan hasil akhirnya A sama dengan 48,22095. Langkah selanjutnya yaitu persamaan regresi. Setelah dihitung koefisien B dan konstanta A, diperolehlah Y sama dengan 48,20095 ditambah 3,0821 dikali X. Artinya, setiap tambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian sebesar 3,0821 poin. Nah, langkah kelima yaitu memprediksi nilai. Di sini X-nya sama dengan 16 jam. Jika seorang siswa belajar selama 16 jam, maka Y sama dengan 48,2095 ditambah 3,0821 dikali 16. Y sama dengan 48,2095 ditambah 49,3136. Hasil akhirnya itu Y sama dengan 97,52. Jadi, prediksi nilai ujian untuk 16 jam adalah 97,52. Nah, langkah ke-6 yaitu memverifikasi manual. Di sini ada tabel X, ada tabel Y aktual, dan Y prediksi. Seperti terlihat ya di tabel ya yang ada di layar. Terlihat bahwa garis regresi cukup mendekati data asli. Langkah selanjutnya yaitu implementasi MATLAB. Di sini ada berupa shortcode dari MATLAB ya, dari CLC, titik koma, clear, dan seterusnya. Dan hasil setelah di running ada di sebelah kanan nih, yang di kotak. Hasilnya yaitu nilai A sama dengan 48,21, nilai B sama dengan 3,08. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 48,21 ditambah 3,08X. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi garis regresi. Sama berupa shortcode juga, ini shortcode-nya. Dan ini hasil runningnya ya, grafik regresi linear sederhana, jadi berupa grafik. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.